Jadi semoga saya bisa menyampaikannya secara singkat dan tentu saja saya sangat terbuka kalau ada diskusi. Nah, yang saya pilih topiknya untuk sharing buku ini adalah tentang agensi perempuan. Mengapa? Ini akan saya jelaskan. Mungkin bisa next ke slide berikutnya. Nah, pertama-tama kampung yang saya teliti, saya ingin menginformasikan konteks penelitian ini. Nah, kampung yang saya teliti adalah sebuah kampung informal yang berada di Jakarta Barat. Namanya itu adalah Kampung Rawa. Foto ini menggambarkan foto sebahagian atau sepertiga bagian dari wilayah Kampung Rawa. Nah, Kampung Rawa sekarang sudah menjadi formal, tapi sebelumnya saya menyatakannya itu kampung informal. Saya menghindari kata-kata kampung ilegal. Saya menggunakan konteks pendekatannya dari urban development. Nah, kalau kita lihat kampung informal seperti Kampung Rawa ini, memang ada banyak sekali stigma yang kuat yang menyertai keberadaan kampung ini. Jadi stigma yang kuat misalnya bahwa mereka yang tinggal di kampung ini adalah kotor, malas, tidak berpendidikan, tidak paham aturan, mereka juga melakukan tindakan kriminal, dan juga sering disebut dengan tidak bermoral atau beragama. Nah, stigma ini mungkin sangat kuat dan muncul di dalam masyarakat kita dan bahkan juga dipegang oleh mereka yang membentuk kebijakan maupun yang menjalankan kebijakan. Karena memang kalau kita lihat sehari-hari seperti dalam gambar ini adalah gambar yang tidak yang kalau kita mengacu kepada konsep housing right ya itu merupakan rumah yang jauh dari standar-standar rumah yang layak ya. Eh, Tinggal di atas kali dan kadang-kadang tiba-tiba malam itu salah satu rumah hanyut. Nah, itu kondisi-kondisi yang khas dan tidak ada sanitasi dan orang-orang yang bekerja di dalam komunitas ini memang ada yang bekerja yang disebut dengan pekerja jalanan. Jadi kalau pekerja jalanan itu pengamen, pengutip sampah, pemulung, penjualan makanan dan sebagainya. Nah, kadang-kadang tampak fisik seperti ini berpengaruh terhadap bagaimana kemudian stigma-stigma yang berkembang di dalam masyarakat dan stigma ini ternyata sangat kuat dan berpengaruh terhadap bagaimana mereka mendapatkan perlakuan-perlakuan. Nah, lanjut kepada next berikutnya. Nah, jadi saya melakukan penelitian di Kampung Rawa itu sejak tahun 2013, kemudian 2014, ya kalau totalnya kira-kira sekitar 8 bulan lah, yang dimana saya sekitar 2 bulan memang tinggal di kampung ini untuk merasakan dan mengetahui sungguh tentang kondisi. Tapi selain dari 2 bulan, saya setiap hari pagi dan sore ke sana, malam pulang, dan pada akhir-akhir penelitian saya memutuskan untuk tinggal karena saya ingin mengetahui apakah ada situasi yang berbeda antara malam hari dan siang hari. Nah, kampung ini berada di antara dekat sekali dengan jalan yang ramai. Dia dekat dengan salah satu apartemen dan merupakan kampung yang disebut dengan ilegal tadi karena status tanahnya tidak jelas karena mereka tinggal di dalam tanah PLN yang kemudian akuisisi dalam arti ditempati perlahan-lahan dan kemudian kampung itu menjadi padat. Sebetulnya kampung ini termasuk kampung yang cukup lama sejak tahun 1978 dan 1980-an mulai bertambah yang awalnya adalah rawa dan juga kebun kangkung. Nah, yang menarik sebetulnya tadi saya sebutkan tentang stigma-stigma yang berkembang. Ketika saya melakukan penelitian, saya menemukan bahwa
ada perbedaan yang sangat signifikan dari stigma-stigma yang berkembang di dalam masyarakat. Saya merasakan bahwa Kampung Rawa itu merupakan komunitas yang sangat beragam, tidak bisa kita samakan dengan stigma yang di atas, dan menjadi sangat dinamis. Ya, dinamis karena kalau kita lihat di gambar ini, terakhir saya ambil gambar 2014, dan kemudian pada gambar 2016 itu apa namanya sudah berubah ya, sebagian kampung yang tadi saya sorotkan itu sudah hilang dan menjadi dan digusur ya. Yang tinggal adalah bagian kalau dari sini sebelah kiri yang tinggal, yang sebelah kanan digusur. Jadi menarik sekali, dinamis sekali. Inilah satu contoh dari masyarakat informal, informalitas tidak hanya dalam segi pekerjaan, tapi juga dalam segi tempat tinggal, dan tempat tinggal menjadi hal yang sangat penting dalam konteks mereka kemudian beraktivitas. Nah, mengapa saya studi tentang agensi perempuan? Jadi begini, kalau kita secara jujur ya melihat hasil-hasil kajian ilmiah tentang komunitas, pertama saya merasakan bahwa baru 2-3 tahun ini ada perubahan, tapi sebelumnya kajian-kajian komunitas itu lebih selalu melihat adanya masalah-masalah. Ya, apa sih masalah di kelompok sana, bagaimana sih masalah itu timbul, tapi kurang mengelaborasi di samping ada masalah, apakah ada inisiatif-inisiatif yang berjalan dalam menyelesaikan masalah di komunitas yang ada. Jadi itu satu asumsi saya. Nah, kenapa um, fokusnya hanya seperti ini, apalagi untuk kelompok-kelompok yang marginal? Karena memang ada stigma-stigma yang kuat di dalam masyarakat itu yang menganggap bahwa kelompok masyarakat yang di informal atau ilegal itu adalah penyebab masalah, terutama di perkotaan, ya. Jadi yang dilihat mengapa ini masalah dan mereka menjadi bagian dari persoalan, dan kemudian stigma yang lain yang muncul adalah masyarakat miskin itu tidak berpengetahuan, mereka tidak paham tentang cara penyelesaian masalah, dan yang ada pihak lain di luar dari komunitas yang lebih tahu tentang penyelesaian masalah. Jadi banyak penelitian-penelitian tentang studi urban, studi kota, studi komunitas, terutama di Indonesia, itu menurut saya masih lebih mengobjekkan komunitas ketimbang melihat bahwa komunitas sebagai kelompok yang memiliki resilience atau juga memiliki inisiatif-inisiatif untuk merespon masalahnya. Nah, itu satu hal. Selanjutnya, nah, masalah kedua, dari persoalan untuk mapping atau mengidentifikasi masalah-masalah itu, seringkali bahwa ada semacam pemahaman bahwa pengetahuan itu adalah pengetahuan milik laki-laki, ya. Artinya kemudian yang menjadi sumber informasi dari berbagai penelitian adalah para laki-laki, yang kemudian berdampak pada pengalaman-pengalaman perempuan itu di dalam komunitas tidak terdokumentasi, tidak diketahui. Dan bahkan dampaknya ketika pengetahuan dan pengalaman perempuan terhadap masalah, pengetahuan perempuan tentang bagaimana mencari solusi, atau bahkan upaya-upaya mereka tidak diketahui, tidak didokumentasikan, yang menjadi dampaknya lebih luas adalah tidak terpinggirkanlah pengetahuan itu, bahkan dalam proses-proses pembentukan kebijakan, termasuk di kebijakan di perkotaan, ya. Nah, ini mengapa? Karena memang ada bangunan budaya patriarki yang sangat kuat, yang kemudian berpengaruh terhadap sistem informasi dan pengetahuan ada pada laki-laki, dan bahkan ada asumsi bahwa laki-laki lah sebagai penyelesai masalah. Jadi di sisi lain kemudian perempuan itu hanya sebagai
pihak sampingan, tidak dianggap sebagai subjek yang sama dengan laki-laki. Ini banyak sekali, termasuk dalam penelitian-penelitian kota yang sebetulnya sangat menarik. Mereka menyamaratakan adanya laki-laki, kalau sudah sebagai laki-laki maka berarti dengan demikian bahwa itu juga adalah pengalaman perempuan. Lanjut. Nah, padahal ya, kalau kita lihat dalam realitasnya, perempuan itu memiliki pengalaman yang berbeda. Ini yang akan saya tampilkan di dalam slide ini dan juga cerita hari ini dan di dalam buku saya, bahwa sebagai contoh adalah di perempuan di Kampung Rawa. Ya, di samping perempuan di Kampung Rawa sebagai kampung yang informal atau yang disebut dengan ilegal, itu memiliki persoalan yang umum, ya mereka juga memiliki persoalan yang sangat spesifik dalam konteks perempuan. Nah, sebagai kalau anggota masyarakat di sektor informal, jelas bahwa stigma-stigma ilegalitas itu sangat melekat di diri mereka dan itu berpengaruh terhadap bagaimana mereka berinteraksi dengan di luar kampung. Dan ditambah lagi memang dengan stigma ilegal itu seringkali mereka tidak mendapatkan akses-akses yang sama seperti warga negara lain yang dianggap warga negara yang berada di kampung-kampung yang formal, RT yang jelas. Jadi akses yang terbatas terhadap fasilitas, layanan umum, air, termasuk pendidikan, ada akses yang rendah terhadap program-program masyarakat miskin itu bisa jadi tidak terdapatkan dan yang terutama adalah ancaman penggusuran. Nah, di Kampung Rawa ini sejarah panjang dimarginalkan itu terjadi dan baru ketika tahun 2012 ya mereka memiliki akses yang relatif sama karena pada saat itu Pak Presiden kita menjabat sebagai gubernur di Jakarta dan memberikan semacam akses yang terbuka, siapapun warga Jakarta ada atau tidak ada KTP, mereka bisa mengurus KTP segera dan kemudian bisa mengakses layanan-layanan yang ada. Jadi akhirnya ada program membuat KTP, walaupun akhirnya KTP itu dititipkan di RT-RT yang berbeda dan dampaknya kemudian mereka bisa mendapatkan akses pendidikan dan kesehatan. Baru 2012, sepanjang lebih dari 30 tahun mereka tidak pernah mendapatkan akses-akses dan layanan dari pemerintah. Dan yang paling utama bahkan selalu mereka mendapatkan sampah-sampah karena aliran sampah-sampah selalu dibuangkan di komunitas itu. Nah, perempuan di Kampung Rawa mengalami masalah yang sama, tapi mereka juga mengalami masalah yang berbeda karena ternyata next ke slide berikutnya, karena ternyata bahwa perempuan menjadi sebetulnya tulang punggung di komunitas dan di keluarga di banyak kampung, terutama di Kampung Rawa. Ya, sebagian besar perempuan yang ada di sana adalah pencari nafkah. Mereka bahkan para partisipan saya sebagian besar adalah pencari nafkah utama. Mereka kemudian selalu harus bernegosiasi dengan suami bagaimana tentang peran-peran domestik dan publik. Di samping itu mereka adalah penyangga budaya. Jadi masyarakat itu masyarakat yang plural, tapi sebagian besar adalah masyarakat dengan suku Jawa dan mereka mempercayai bahwa perempuan ada budaya-budaya lahir, mengandung, meninggal, dan itu rutin budaya ini mereka pelihara, termasuk dalam menghadapi persoalan yang sangat real, adanya ancaman penggusuran. Nah, ancaman penggusuran ini yang menjadikan mereka selalu berupaya menunjukkan agensinya
dalam keseharian karena ancaman penggusuran itu bisa berulang ya. Selama saya 8 bulan di sana itu, isu macam-macam tentang mau digusur atau tidak, tiba-tiba dapat edaran, tidak ada yang mengundang secara resmi. Jadi memang isu penggusuran adalah isu yang memang di depan mata. Bahkan satu bulan sesudah saya, kembali, studi, ada satu grup yang kemudian digusur. Nah, itu real ya, ancaman penggusuran itu real sekali. Mbak Milda, nanti kalau mau stop dulu silahkan ya. Nanti mohon gampang saja kalau mau menyela. Ini saya karena nggak disela, saya lanjut. Tapi Nggak kalau apa-apa, memang mau lanjut aja, Mbak. Kami lanjut setia aja dulu. mendengarkan. Oke, baik. Ya, jadi lanjut dulu ke dalam next ya. Nah, saya mungkin tahap awal agak sedikit bicara framework, nanti selanjutnya saya serahkan kepada Mbak Milda apakah ada pertanyaan, baru nanti bicara yang lebih lanjut kali ya. Nah, Oke, Mbak. jadi saya menggunakan konsep agency ya, mengapa konsep agency ini penting? Nah, kita tahu bahwa kadang-kadang agency itu agen, tapi ada dalam bayangannya kalau banyak masyarakat menganggap kalau kita bicara agensi itu agen, oh ini agen apa? Jangan-jangan untuk penyaluran tenaga kerja, agensi gitu ya, atau juga perusahaan nggak? Tapi agensi saya kira teman-teman yang bergerak dalam ilmu-ilmu sosial lebih paham ini. Agensi adalah sebuah konsep ya, yang dalam ada banyak teori tentang agensi, tapi saya hanya mengutip atau merujuk kepada beberapa pakar saja. Yang pertama adalah Anthony Giddens yang memang melihat bahwa konsep agensi ini muncul dari satu masyarakat yang sangat ada kelas ya, kelas struktural, ada opresi, dan kemudian dalam konteks kelas yang sangat kuat itu, bahwa dalam struktur masyarakat yang sangat represi dan menghegemoni, atau bahkan represi itu bisa juga dari negara atau juga dari misalnya kapital, tapi selalu dalam masyarakat yang dengan struktur yang sedemikian kencang, selalu ada pihak-pihak yang mencoba untuk merespon dan selalu tidak sama dengan apa yang dikehendaki oleh sistem. Nah, individu-individu ini kemudian melakukan upaya-upaya mensiasati situasi yang ada dan bahkan termasuk melakukan konflik dan berbenturan dengan yang disebut dengan struktur. Ya, nah Anthony Giddens menyebutkan soal agensi ini bahwa setiap orang selalu bertindak berdasarkan persepsinya terhadap masalah, pengetahuannya, dan bagaimana struktur itu bekerja. Nah, orang sosial akan lebih mudah tahu ini, tapi saya hanya sedikit menyitir. Nah, kemudian ada lagi pandangan Bourdieu. Nah, saya sebetulnya lebih merujuk kepada Bourdieu yang melihat bahwa dalam konteks agensi itu ada yang namanya habitus dan feel. Ya, habitus itu lebih kepada bagaimana kerangka seseorang, kerangka individu yang dipengaruhi oleh persepsinya, pemikiran-pemikiran terhadap sesuatu, analisisnya terhadap sesuatu, dan persepsi, pengetahuan, analisis, kepentingan, dan kebutuhan itu menjadi blended dan berpengaruh terhadap respon-respon seseorang kepada sesuatu, ya, dalam konteks ruang yang bisa jadi sama maupun bisa jadi berbeda. Nah, pandangan Bourdieu ini sebetulnya menarik menurut saya karena Bourdieu menekankan, mungkin next ya, menekankan bahwa selalu ada keberagaman setiap individu dalam melakukan reaksi atau respon atau aksi terhadap satu opresi tertentu gitu ya. Nah, bahkan keberagaman itu juga bisa terjadi dalam satu komunitas. Jadi artinya bahwa Bourdieu memberikan penekanan kepada keberagaman realitas yang ada bahkan di dalam satu field, ya, habitus and field ini.
Jadi heteronomi ini yang menjadi tekanan dan ini sebetulnya menyatakan mengcounter terhadap adanya homogenitas agensi. Nah, hal ini sebetulnya menjadi penting ya. Kenapa kita bicara soal agensi? Kenapa kita bicara soal keberagaman? Ya karena saya ya, ini basic saya kan hukum ya. Seringkali kan hukum dan kebijakan selalu sifatnya general dan menyamaratakan kondisi. Intervensi hukum itulah intervensi yang selalu pada satu jenis dan seringkali tidak merespon kepada adanya situasi yang beragam, kebutuhan yang beragam, kondisi yang beragam. Dan inilah yang seringkali menyebabkan kebijakan kemudian tidak pas ya dalam prakteknya. Nah, lanjut. Nah, kemudian saya memang mengambil konsepsi agensi yang dari Bourdieu dan kemudian melihatnya kepada bagaimana sih sebetulnya konsepsi agensi ini dalam konteks perempuan, apalagi perempuan di Indonesia. Ya. Nah, agensi perempuan itu sudah banyak dalam realitasnya dan dalam studi-studi singkat, tidak dalam studi akademis, tapi studi-studi yang praktis itu sudah muncul. Misalnya tentang bagaimana perempuan bereaksi terhadap kebijakan negara terkait dengan kekerasan berbasis gender, ya yang dianggap tidak mengakomodir pengalaman perempuan. Atau ada studi-studi juga tentang bagaimana perempuan berhadapan dengan tambang, berhadapan dengan perusahaan di tempat kerja. Nah, artinya bahwa konsepsi agensi itu sebetulnya sudah masuk dan ada di dalam banyak di dalam berbagai kajian-kajian. Saya ingat salah satu teman saya juga melakukan konsepsi agensi tapi dalam konteks fundamentalisme dan malah kan kondisi yang sangat rentan di Poso di dalam konflik. Nah, tapi yang menjadi menarik adalah bagaimana melihat konsepsi agensi dalam kaitannya dengan peran gender atau ideologi gender yang ada di dalam konteks negara. Nah, saya mencoba untuk menghubungkan konsep agensi ini dengan konsep yang juga sangat populer dibahas kalau kita bicara tentang studi gender, konsepsi ibuisme atau motherhood. Nah, konsepsi ibuisme ini dimunculkan oleh Suryo Condro dan di Indonesia konteksnya dan kemudian dibahasakan lebih populer oleh Julia Surya Kusuma yang kemudian melihat bagaimana state ibuism. Jadi itu dalam konteks Orde Baru. Apa maksudnya state ibuism? Artinya bahwa perempuan itu dikonsepsikan oleh negara sebagai bahasanya sekarang ibu bangsa, tapi sebetulnya sebagai penjaga pilar negara, pilar rumah tangga, dan kemudian konsepsi ini pada akhirnya mencoba meletakkan perempuan dengan konsep dharma wanita, ya itu misalnya ada 10 wilayah perempuan yang arahnya semuanya adalah sebagai wilayah domestik. Jadi bahasa lainnya sebetulnya state ibuism ini adalah upaya untuk mendomestikasi perempuan dengan meletakkan bahwa perempuan peranannya adalah di dalam rumah tangga, ya. Tapi ini menjadi ideologi negara. Jadi bagaimana ibu dalam konteks negara. Nah, menariknya Blackburn. Nah, Blackburn ini adalah supervisor saya, sekarang sudah pensiun. Nah, Susan Blackburn dalam 2002 dan 2004 menulis tentang bahwa ternyata kita tidak bisa menyamaratakan ideologi atau persepsi dengan realitasnya. Karena walaupun state ibuism itu menjadi ideologi yang kuat di dalam negara, dalam realitasnya menurut Susan ada semacam struggle atau upaya-upaya untuk membahasakan yang berbeda
state ibuism atau mengcounter state ibuism dalam realitasnya. Jadi ada berbagai militansi yang berkembang di dalam masyarakat atau prakteknya apa yang diidealkan itu berbeda dengan realitasnya. Nah, ini konsep agensi di Indonesia sebetulnya sudah muncul banyak, terutama kemudian pada tahun 2000-an itu ada penelitian-penelitian melihat bagaimana perempuan berinisiatif dalam berbagai bidang. Nah, penelitian saya kemudian menghubungkan konsep agensi perempuan, inisiatif perempuan, strategi-strategi perempuan dalam menyelesaikan masalahnya sebagai bagian yang penting dalam elemen pemberdayaan perempuan. Lanjut, ini masih konseptual ya teman-teman, kerangka dulu. Saya kira saya tidak usah masuk ke gender ideologi ya, lanjut aja. Saya kira ini sudah banyak dibahas. Nah, mengapa saya merasa penting bicara konsepsi agensi dalam konteks pemberdayaan perempuan? Jadi pasca reformasi di Indonesia pada tahun 1998 ada semacam gerakan baru untuk kemudian melihat kembali posisi dan peran perempuan di dalam negara. Jadi state ibuism itu di-counter, state ibuism itu dibongkar, dan bahkan secara berani negara mengambil konsepsi yang dulu pada Orde Baru itu tidak mau dibahas, yaitu pemberdayaan perempuan. Kementerian Pemberdayaan Perempuan muncul ya, ada istilah-istilah pemberdayaan perempuan masuk di dalam berbagai wilayah, bersamaan juga dengan di tingkat internasional ada MDGs itu saja. Nah, kalau kita lihat buku ini sebetulnya buku saya mengcounter konsep pemberdayaan perempuan yang sangat banyak di tingkat internasional maupun di Indonesia ya. Nah, biasanya agensi tidak pernah dikaitkan dengan pemberdayaan perempuan karena ada asumsi bahwa kalau kita bicara agensi itu sifatnya individual. Sementara kalau kita bicara pemberdayaan perempuan itu harus kolektif. Jadi selalu tidak pernah berseri. Tapi saya dengan sangat berani dengan kasus Kampung Rawa yang nanti akan saya jelaskan bahwa saya menyatakan dan saya sendiri meredefinisikan pemberdayaan perempuan, bahwa di dalam proses pemberdayaan perempuan agensi harus dilihat. Jadi apapun agensi itu, dan bahkan harus perlu diperhatikan bahwa ada individual agensi, ada juga agensi yang berkembang menjadi collective agency. Nah, inilah yang saya coba utak-atik ya secara teori di dalam buku ini. Dan yang kemudian elemen kedua di dalam pemberdayaan, konsepsi pemberdayaan yang saya bangun adalah ada space. Apa itu space? Ada banyak teori tentang space, ada banyak teori tentang bagaimana space secara fisik, sosial dan sebagainya. Tapi saya melihat bahwa space di sini adalah ruang, ya, ruang untuk berinteraksi antara perempuan dengan berbagai pihak yang mengklaim atau yang bahkan melakukan satu intervensi-intervensi terhadap perempuan. Dan yang kemudian level ketiga adalah challenge. Dia harus mendorong adanya atau men-challenge power itu. Tentu saja saya tidak akan terlalu banyak soal power nanti di buku saja, tapi bahwa ada banyak bentuk power relation dan bahkan kalau dalam konteks perempuan itu yang sangat muncul adalah the hidden power, subtle power, power yang tidak kelihatan tapi secara nyata sangat berpengaruh terhadap kehidupan perempuan. Nah, next. Nah, dengan demikian, memang saya kemudian meletakkan agensi sebagai pemberdayaan perempuan, di mana saya kemudian mendefinisikan perempuan sebagai sebuah proses, ya, interaksi proses yang menciptakan adanya ruang yang accessible atau available bagi perempuan untuk meningkatkan agensinya dalam konteks menghadang ya atau menghadapi kekuasaan yang merepresi ya.
Nah, definisi ini kemudian memang sebuah counter terhadap berbagai konsepsi pemberdayaan yang pada umumnya dikembangkan dalam konteks developmentalism, ya. Ada sebuah konsepsi yang menganggap bahwa pemberdayaan perempuan itu adalah intervensi sebuah organisasi melakukan pemberdayaan terhadap perempuan dengan memberikan kegiatan-kegiatan sehingga perempuan berdaya. Jadi intervensi-intervensi yang sebetulnya sangat sederhana gitu ya. Jadi pihak luar ke dalam pihak dalam dengan kadang-kadang indikator pemberdayaan itu menjadi sangat sederhana. Misalnya sepanjang ada keterlibatan perempuan atau sepanjang ada manfaat bagi perempuan, maka itu sudah dianggap sebuah proses pemberdayaan. Dan pemberdayaan itu selalu dipandang sebagai collective empowerment. Nah, ini yang kemudian saya bongkar dan saya redefinisikan ulang tentang bahwa pemberdayaan itu tidak akan bisa terjadi kalau tidak ada agensi. Agensi ini artinya apa? Perempuanlah yang menentukan apakah bantuan, sokongan, atau dukungan dari berbagai pihak itu relevan untuk dirinya. Ya, perempuanlah yang menentukan bahwa dia butuh apa, dia ingin apa yang penting untuk dirinya. Bahkan agensi itu yang akan yang mendorong mereka yang sebetulnya tidak memiliki bantuan atau sokongan atau resources akan mencari cara bagaimana penyelesaian masalahnya. Jadi kalau tidak ada agensi, maka proses pemberdayaan tidak ada. Jadi saya mengcounter pandangan itu. Nah, di situ kerangkanya, mohon maaf agak berpanjang lebar. Mungkin next ke slide berikutnya. Nah, mungkin Mbak Milda saya lanjut ke konteksnya Kampung Rawa lagi ya. Oke, Mbak. Ya, lanjut saja. Lanjut, Mbak. Oke. Kita Nah, masih nah, jadi mungkin yang map tadi sebelumnya ya. Nah, konsepsi agensi ya tadi ya meminjam dari pandangan Bourdieu, kemudian saya hubungkan dengan definisi women's empowerment saya yang sebetulnya agak lebih dekat dengan Kabir dan Patrick ya, yang menggambarkan dan segala macam teorinya itu perdebatannya. Nah, membahas agensi menjadi sangat pas ketika saya masuk di Kampung Rawa. Jadi Kampung Rawa ini komunitas miskin, jumlahnya tidak banyak. Ketika saya masuk ke sana itu jumlahnya hanya 1.180 kepala keluarga, ya 1.180 kepala keluarga. Nah ternyata biasalah saya sendiri ketika masuk ke kampung itu penuh dengan stigma. Tapi ketika masuk di kampung itu saya menemukan begitu beragamnya kondisi yang ada di dalam masyarakat Kampung Rawa itu. Jadi Kampung Rawa itu kalau saya kategorisasikan ada 3 kelompok dan memang kelompok itu mereka yang membagi. Ada kelompok yang di seberang sungai, ada 2 kelompok yang di dalam yang lebih besar ya. Ini ada saya taruhkan di peta mungkin terlalu kecil. Nah, lanjut next ya. Nah, keberagaman ini menarik bukan saja karena tinggalnya pada kelompok yang beragam, tapi juga karena kondisi rumah itu berbeda antara satu kelompok dengan kelompok lain. Ekonomik statusnya juga di 3 kelompok yang satu ruangan itu berbeda-beda dari satu kelompok dengan kelompok lain. Bahkan fasilitas yang dimiliki dan termasuk bagaimana mereka melakukan social cultural activities. Ya. Nah, grup 1 itu adalah grup yang paling lama sebetulnya. Dan grup 2 adalah grup yang lebih mobilitasnya tinggi, lebih dekat dengan jalan raya, ada banyak yang mengontrak dan pergi. Kalau yang grup 1 itu adalah orang-orang yang memang buangan atau buangan yang pindah ke kelompok itu karena sudah digusur dari berbagai, pernah mengalami penggusuran. Ada beberapa yang bahkan pernah mengalami penggusuran lebih dari 6 kali. Nah, mereka tinggal di sana. Kalau grup 3 ini juga bagian dari penggusuran, cuma yang membedakan adalah
itu tadi ya, jenis pekerjaannya. Jadi kelompok 3 ini seringkali disebut dengan pekerja jalanan. Jadi bahkan di dalam satu komunitas miskin kota itu ada hierarki, ya, ada hierarki yang dianggap lebih rendah, paling rendah ya. Nah di dalam kelompok ini grup 3 adalah kelompok yang paling rendah, ada prostitusi di sana, ada pengedar narkotika di sana, dan sebagian besar mereka berada pada street street work, jadi kerjaan jalanan termasuk begging dan sebagainya. Jadi ternyata bahkan di dalam masyarakat miskin kota sendiri ada yang sangat tidak bersetuju dengan meminta-minta, karena mereka bilang itu adalah, oh itu jual salam Mbak. Apa maksudnya jual salam? Assalamualaikum gitu misalnya. Nah itu hal yang bagi kelompok yang lain, terutama di kelompok 1 dan 2 adalah sesuatu yang seharusnya tidak boleh. Jadi di grup 3 itu dianggap yang paling stratanya menjadi paling rendah. Nah, realitas ini beragam sekali ya. Nah, dengan realitas yang beragam, kembali melihat kepada Borju, maka respon mereka pun menjadi sangat beragam terhadap berbagai persoalan. Lanjut. Next. Nah, termasuk tadi bagaimana mereka merespon persoalan ekonomi, ya. Persoalan ekonomi yang sangat masif ya di sana. Kita tahu bahwa sebagian besar perempuan di sana bekerja sebagai sektor informal, kadang buka warung, kadang buka warungnya juga tidak permanen, seminggu ini jualan, seminggu ini tidak, tergantung modal. Dan mereka berupaya, ada yang bahkan bekerja lebih dari 4 jenis pekerjaan dalam satu waktu. Karena apa kata mereka, kantong kita banyak bolongnya. Banyak bolongnya karena mereka punya anak, ada yang masih mengontrak, suami tidak bekerja, dan sebagainya. Nah ini adalah realitas yang sangat jelas di dalam Kampung Rawa. Lanjut. Tadi yang saya sebutkan bahwa setiap perempuan itu beragam ya pekerjaannya. Ini ibu yang sebelah kiri, dia pekerja rumah tangga di 2 rumah misalnya, tapi juga dia membantu kalau ada masak-masak, dia juga ikutan catering dan kadang-kadang menjadi tukang pijat. Dan yang satu lagi ini adalah peyek ya, peyek yang diproduksi oleh seorang ibu single parent dengan beberapa anak yang saya menitipkan anak saya selama saya berinteraksi dijaga oleh Ibu Yana. Jadi Ibu Yana ini dia jual peyek tapi dia juga menjaga anak-anak lainnya dititipkan ke dia seperti tempat penitipan anak secara komunitas ya dengan berbagai apa dengan upah yang tentu saja sangat beragam. Lanjut. Kenapa berubah? Karena kadang-kadang tidak bisa terjadi lagi. Misalnya Ibu Yana, ketika saya masih berada di sana, dia punya sawung kecil di atas kali tempat menggoreng, tapi kemudian 2016 kampungnya jalanan itu digusur, sawungnya tergusur, maka dia kemudian pindah berdagang memasak peyek di salah satu rumah, tapi kemudian ada sekarang pindah. Jadi membuat produksi peyeknya di mana, jualannya di mana. Nah, itulah bagian dari fleksibilitas yang sangat kuat di dalam masyarakat. Nah, jelas bahwa kehidupan ekonomi menjadi penting, mereka menjadi penyangga. Sebagian besar mereka adalah keluarga secara real, dan kemudian mereka berupaya untuk mencari jalan bagaimana bisa memenuhi kebutuhan ekonomi. Jadi di kampung itu sebelumnya menjadi tempat istilahnya bank keliling ya. Bank keliling yang meminjam sampai sekarang masih ada dengan bunga yang sangat besar ya. Nah, pada akhirnya mereka berpikir bahwa bagaimana caranya menyelesaikan masalah-masalah yang real, misalnya dengan adanya strategi ekonomi yang arisan, ada banyak arisan di situ, ada arisan daging, ada lebih dari 11 arisan. Saya sangat terpesona dengan bagaimana cara mereka mengelola keuangannya.
dan termasuk beberapa kelompok sudah mulai ikut dengan simpan pinjam. Jadi simpan pinjam ini ternyata menjadi sangat penting bagi mereka, terutama ketika sebelum ada kebijakan pendidikan ya, pendidikan gratis dan kesehatan gratis. Itu yang namanya ibu-ibu, saya datang ketika kebijakan itu belum jalan sampai ketika kebijakannya jalan. Ibu-ibu itu kalau sudah menjelang akhir semester itu kepalanya tiba-tiba pusing karena harus mencari dana untuk sekolah anaknya dan sebagainya. Jadi semacam mas untuk mencari aman. Tapi dengan adanya kebijakan kartu pintar dan sebagainya, sebagian masalah mereka sebetulnya relatifly sudah teratasi. Lanjut slide-nya. Ya. Nah, mereka juga harus bersiasat ya, terutama dengan suami ya, bahwa sebagian besar suami mereka tidak menghasilkan uang, tapi ada stigma yang cukup kuat kalau suami ada di rumah itu berarti rasanya kok malu ya. Jadi beberapa suami itu kalau pagi pergi keluar, pulang sore, tapi sebetulnya tidak menghasilkan uang. Hanya ada beberapa suami yang kalau tidak bekerja di luar, misalnya kalau Pak Le, saya panggilnya Pak Le, ini dia tidak sedang bekerja sebagai tukang, maka dia akan ada di rumah dan membantu karena istrinya, Bu Desri, adalah juga penjaga anak. Jadi di sisi lain juga siasat-siasat ibu-ibu termasuk juga bagaimana harus bernegosiasi dengan para suami, termasuk juga kalau mereka ingin keluar dari kampungnya untuk mengikuti berbagai kegiatan. Ya, jadi ideologi gender itu persepsi tentang perempuan dan laki-laki ternyata di satu sisi sangat cair untuk urusan ekonomi, tapi kaitannya dengan izin suami di satu sisi menjadi sangat relatifly penting di dalam komunitas ini. Lanjut. Termasuk kalau para istri ingin ikut kegiatan-kegiatan di publik. Nah, perempuan juga ikut dalam mengembangkan budaya-budaya kehidupan sosial yang saya sebutkan. Ini salah satu semacam ada satu ibu yang baru membeli motor dan kebiasaannya adalah menyebarkan uang-uang dan direbut oleh tetangga sebagai tanda kutip semacam berbagi rezeki misalnya. Ini adalah sangat khas di sana, menarik sekali sebetulnya. Lanjut. Slide-nya. Nah, salah satu tradisi yang sangat kuat itu adalah tadi yang sudah saya jelaskan adalah wetonan ya, ada masalah 7 bulanan, melahirkan, itu otomatis. Dan kalau dulunya tidak selalu terkait dengan pengajian, tapi sekarang mereka sudah menghubungkannya dengan sekalian dengan para pengajian karena mereka punya majelis taklim di sana. Yang menarik adalah tradisi guyub. Jadi karena itu komunitas kecil, walaupun seribuan, tapi sangat rapat ya, satu rumah dengan rumahnya yang satu tidak ada jeda dan sangat padat itu. Jadi mereka sebetulnya tahu siapa yang punya uang, siapa yang tidak punya uang. Terus bagaimana mereka mensiasati itu. Nah, salah satunya misalnya ada makanan, ada yang meletakkan makan di situ, makan rame-rame. Jadi orang yang kemudian lagi tidak punya uang atau tidak punya makanan akan bergabung. Nah, itu cara-cara yang menurut saya sangat menarik ya. Misalnya ada satu ibu yang dia tahu bahwa di ibu yang sana itu sudah tidak masak selama 1 hari. Tiba-tiba membawakan ubi dan menyatakan, oh iya ini saya baru dapat kiriman ubi dari ini, saya mau bagi. Ah, itu cara-cara yang sebetulnya guyup ya di satu sisi dengan tidak menyatakan oh kamu lagi tidak punya apa-apa, tidak. Nah, cara-cara itu menurut saya juga masih kuat dan sangat menarik di komunitas ini dan geraknya adalah oleh ibu-ibu. Lanjut. Ini sebetulnya sesi berikutnya ya. Jadi apa sebetulnya persoalan utama di kampung rawa atau sebagai kampung informal? Jadi tadi sudah saya indikasikan bahwa
persoalan utamanya adalah rentannya terjadi penggusuran karena mereka tidak berada pada tanah yang legal, bukan tanah milik mereka. Istilahnya numpang, tapi numpang yang sudah bertahun-tahun. Penggusuran itu sangat ditakuti ya, sama para komunitas yang ada di sana, terutama ibu-ibu. Ya kalau bapak-bapak mereka tidak terlalu berpikir soal itu. Ya, kalau kajiannya Lea Jelanik tahun 1991 di Kebun Kacang itu menarik bahwa penggusuran itu terjadi negosiasi dengan para suami-suami, suami-suaminya mendapatkan uang, meninggalkan istrinya dan istri-istrinya lah yang berhadapan dengan bulldozer dan sebagainya. Nah, hal itu juga menjadi ketakutan dari perempuan-perempuan yang ada di Kampung Rawa. Mereka kemudian berpikir bukan hanya soal hilangnya rumah, ya, tapi walaupun mereka tidak berpendidikan, ada hanya satu atau dua yang pendidikannya SMA, sebagian besar adalah tidak tamat SD dan SMP. Mereka punya satu keinginan bahwa anak mereka harus menjadi lebih baik. Jadi ibu-ibu di sana itu sangat kuat pandangannya bahwa anaknya harus sekolah. Ya bahkan ada ibu-ibu yang tidak sampai SMP, pekerjaannya serabutan, tapi anaknya dipaksa untuk akhirnya kuliah walaupun kuliah dengan kampus yang memang kampus-kampus yang sederhana. Jadi ketakutan terbesar adalah kalau mereka pindah, anaknya nanti sekolahnya di mana? Karena real bahwa pengurusan pindah anak itu tidak mudah. Itu yang terjadi ketika salah satu grup, yaitu grup 3, digusur oleh pemerintah saat itu, 2014. Ya. Nah, mereka untuk mendapatkan sekolah anaknya itu membutuhkan waktu 3 sampai 6 bulan. Dan juga biaya yang sangat tinggi karena antara sekolah dengan tempat mereka harus berpindah mencari tempat yang dekat dengan sekolah anaknya tidak mudah dan sangat mahal. Dan pada umumnya kan penggusuran belum selalu ada alternatif. Yang terjadi di kelompok 3 saat itu ada sekitar 108 kepala keluarga yang digusur, tapi pemerintah hanya menyiapkan 25 rumah susun. Itu menjadi satu gejolak tentu saja di dalam masyarakat itu bagaimana mereka membagi 108 kepala keluarga kepada 24, 25 rumah susun yang artinya memang kemudian hanya orang-orang tertentu yang bisa mendapatkan dan selama sebulan mereka tetap stay di tempat itu untuk menjaga nih supaya anaknya tetap bisa sekolah. Dan akhirnya mereka bubar sendiri-sendiri atau ada yang memaksa pemerintah untuk memberikan rumah susun yang sebetulnya jauh dari akses sekolah. Dan yang paling mereka takuti adalah hilangnya mata pencaharian karena sebagian ibu-ibu bekerja sebagai pedagang keliling, kemudian juga mereka sebagai PRT yang pocokan atau menjaga anak kepada kampung-kampung lainnya. Ketika mereka digusur dari rumah yang sekarang, tidak hanya kehilangan tempat tinggal, tapi juga kehilangan mata pencaharian. Dan yang menjadi penting adalah kehilangan relasi sosial. Karena dalam komunitas yang sudah tumbuh lebih dari 10 tahun, mereka sudah terbentuk sistem sosial yang saling membantu. Ketika mereka harus bekerja, anaknya dijaga siapa, ketika harus di rumah, anak siapa yang dijaga. Nah, relasi-relasi ini dengan semikian bubar. Ya, nah ini menjadi ketakutan sehingga kemudian respon mereka terhadap ancaman penggusuran pun menjadi sangat beragam. Lanjut, ini sudah lama ya saya ngomongnya sudah 1 jam. Nah saya cepat saja, saya berhenti nanti sampai di sini, nanti saya lanjutkan lagi sesudah tanya jawab mungkin. Nah dengan situasi yang beragam, jadi ada situasi yang sama, ada situasi yang berbeda. Situasi yang sama itu adalah ketakutan digusur. Setiap perempuan yang saya tanya, yang mereka anggap sebagai masalah terbesar adalah kalau mereka digusur. Nah, inilah yang menyebabkan mereka kemudian berstrategi untuk mencegah penggusuran, ya. Dan setiap kelompok berbeda strateginya. Ada satu kelompok, kelompok 1 terutama,
dia melakukan hubungan dengan NGO, dia mengundang NGO untuk membantu atau organisasi pemerintah. Bahkan di kelompok itu ada sekitar 8 NGO yang bekerja dengan sektor yang berbeda yang menguatkan. Tapi ada satu komunitas yaitu di grup 2, mereka sama sekali tidak mau berinteraksi dengan NGO dan mereka lebih mendasarkan pada adanya penduduk di sana yang juga adalah anggota DPR. Tapi anggota DPR-nya tidak tinggal di situ, dia punya banyak kos-kosan yang mewah. Jadi ada kos mewah di kampung itu yang sebetulnya milik anggota DPR. Saya pernah itu 1 bulan sempat tinggal di sana juga. Nah, lebih rely ke situ. Tapi ada yang kemudian mencoba mendekatkan diri dengan pemerintah sehingga pemerintah pun juga berinteraksi dengan berbagai kelompok itu berbeda. Nah, relasi-relasi ini yang sebetulnya sangat menarik dan semua relasi ini sebetulnya bisa dikatakan diinisiasi oleh para perempuan. Lanjut. Next. Nah, ini menarik ya. Ketika mencari sokongan dari organisasi masyarakat dalam berbagai literatur ya, dalam berbagai kajian, selalu ada semacam pandangan yang meletakkan kalau komunitas itu didampingi ornop, mereka adalah komunitas yang tidak mandiri. Ya, komunitas itu sering menjadi objek program tertentu dan komunitas itu dimobilisasi. Nah, apa yang terjadi di Kampung Rawa? Jelas bahwa ada kondisi tertentu untuk satu kelompok, tapi ternyata di kelompok yang lain itu sangat dinamis ya. Next. Lanjut ke slide-nya berikutnya. Nah, kelompok satu termasuk kelompok yang menurut saya menjadi sangat menarik karena mereka ternyata berinteraksi dengan banyak NGO dan mendapatkan berbagai benefit dari para NGO. Walaupun ketika saya wawancara terhadap NGO, para ornopnya tidak suka. Mereka maunya komunitasnya setia pada satu LSM, tapi ternyata komunitasnya menjadi sangat lintas, mereka tidak terlalu peduli. Yang penting kalau ini ada kegiatan dari satu organisasi, mereka akan ikut semua. Ada kegiatan organisasi, mereka ikut semua, dan mereka akan mendapatkan banyak manfaat dari organisasi itu. Jadi ada persepsi yang berbeda soal kemanfaatan ataupun kalau NGO kesetiaan dan keloyalitasan, tapi kalau bagi masyarakat yang mana memberi manfaat. Demikian juga dengan negosiasi dengan partai politik ya. Ada stigma bahwa masyarakat miskin itu buta politik, perempuan tidak paham politik. Realitasnya di dalam Kampung Rawa itu mereka sangat paham ya. Minggu ini mereka deal dengan PDIP, minggu depan mereka deal dengan Partai Demokrat, minggu depan lagi mereka deal dengan Partai Gerindra. Orang yang sama, kelompok yang sama atau kadang-kadang leadernya saja yang berbeda, tapi mereka bernegosiasi. Terus saya tanya, loh kenapa tidak kepada satu partai? Allah ibu yang namanya partai politik itu juga tidak pernah setia kepada kita. Ya kita lihat aja nanti yang mana sebetulnya memberikan hasil kepada kita, nanti yang akan datang akan kita arahkan kepada dukungan kita kepada satu partai politik tertentu. Karena apa? Ini menjadi pandangan karena mereka sudah paham bahwa mereka seringkali menjadi objek ya, objek banyak pihak yang menggunakan tanda kutip kemiskinan, berjanji kepada mereka untuk membantu dan akhirnya mereka kembali membalikkan situasi itu untuk bernegosiasi siapa yang memberikan manfaat mereka akan dukung walaupun kadang-kadang ketika pemilu itu ternyata dukungannya tidak diberikan kepada satu partai tertentu ya. Lanjut. Nah, ini juga termaksud dengan negosiasi dengan pemerintah daerah ya. Mereka dengan partai pemilu mereka buat janji politik dengan Jokowi ya ketika Jokowi menjadi gubernur dan Ahok, tapi pada periode berikutnya mereka tidak mendukung Ahok, mereka beralih mendukung Anies karena mereka menganggap bahwa semasa Ahok malah dan Jokowi walaupun pada awal-awalnya mereka mendapatkan akses yang baik, tapi ada satu kelompok yang digusur dan berarti mereka menganggap bahwa pemerintahan yang lalu sama sekali tidak melindungi mereka dan mereka kembali berpindah
pada periode berikutnya kepada Anies. Nah, dengan Anies ya mereka menjadi menarik sekali, mereka bernegosiasi. Nah, ini akan saya sampaikan hasilnya langsung saja supaya kita punya banyak waktu diskusi. Lanjut. Ini nanti akan saya diskusikan. Next saja. Next. Langsung ke tiga slide terakhir mungkin. Nah, apa hasil dari agensi perempuan, terutama ketika mereka menganggap penggusuran menjadi satu isu dan akhirnya mereka kemudian melakukan mobilisasi dari yang individual ke kolektif dan para leader-leadernya melakukan mobilisasi, perempuan ini melakukan mobilisasi dan bersepakat kemudian lebih baik kita mendukung yang sekarang, incumbent sekarang. Menarik karena hasil nyata ya dengan timnya Anies Baswedan, kampung yang sudah lama dijanjikan sebagai kampung formal itu terrealisasi ya. Jadi mereka memiliki RT mandiri, ada RT 02, 04, ada RT 15, 04, dan dengan adanya sebagai RT yang mandiri, tentu saja mereka dimudahkan dalam pengurusan identitas, mereka mendapatkan dana bansos, mereka kemudian mendapatkan program-program di tingkat kelurahan. Nah, kreativitas ini sebetulnya bertentangan dengan NGO yang mendampingi, misalnya UPC ya di bawah Wadah Hafid itu sebetulnya tidak mendukung incumbent ya, tapi menyerahkan kepada jaringan atau masyarakat untuk memilih yang mana menurut mereka yang penting, dan mereka dengan sangat cerdas bahkan bernegosiasi dengan NGO yang selama ini mendampingi, termasuk NGO lainnya yang sebetulnya mendukung Ahok misalnya. Mereka bilang, kan kami yang digusur, kami yang mengalami ancaman, jadi kamilah yang menentukan. Nah, keberanian-keberanian oleh ibu-ibu ini merupakan satu hal yang menjadi sangat penting walaupun mereka bertahun-tahun didampingi oleh organisasi-organisasi lainnya. Dan pada akhirnya mereka berdikari melakukan negosiasi dan ketika menang mereka mendapatkan manfaat ini. Lanjut slide-nya. Nah, pertanyaan ke depan kemudian ya sebetulnya ini refleksi terhadap saya sendiri dan juga yang lain ya, bahwa dengan demikian sebetulnya adanya keberagaman situasi di masyarakat, adanya keberagaman kepentingan, adanya dinamika yang ada di dalam masyarakat. Pertanyaannya kemudian seberapa jauh sih keberagaman itu sebetulnya diakomodir dalam proses penyusunan kebijakan. Dan yang menjadi penting sebetulnya yang harus selalu kita refleksikan adalah sejauh mana sih pengalaman-pengalaman perempuan yang beragam itu, termasuk cara melihat masalah, cara mereka mengambil solusi-solusi itu diakui sebagai suatu hal yang penting, bahkan masuk dalam proses pembentukan pengetahuan baru dan ataupun bahkan menjadi bagian dalam proses penyusunan dan praktek kebijakan. Nah, saya tutup sementara ini, nanti kalau ada pertanyaan akan saya diskusikan. Panitia nitip untuk yang pasca COVID, selama COVID, nanti pas lagi menjawab akan saya sampaikan. Ya. Baik, terima kasih Mbak I. Paparannya sangat dalam dan sangat menarik. Ini sudah ada pertanyaan dari dua orang penanya yang banyak sekali ya pertanyaannya. Tapi sebelumnya saya ingin mungkin bertanya dulu lebih umum ya Mbak, terkait dengan agensi perempuan. Nanti kita lanjutkan dengan para partisipan di sini. Seperti yang saya saksikan di sini, saya lihat di sini pesertanya banyak mahasiswa yang sedang menulis tesis dan skripsi terkait dengan agensi perempuan juga. Nah, mungkin Mbak I sebagai penulis yang sudah publish buku ya, ini sangat kontributif nanti untuk kajian gender juga pemberdayaan. Apa kira-kira harapan Mbak I bagi para peneliti ini, teman-teman mahasiswa, terutama kaitannya dengan agensi perempuan? Mungkin pesan untuk mereka sebagai peneliti. Ya, saya kira tadi kembali kepada refleksi saya ya,
bahwa kalau ini saya lagi-lagi refleksinya dari perspektif saya orang hukum ya. Nah, kalau teman-teman PS3 kan bagi perspektif mereka yang bahkan menyediakan layanan ya, bekerja sama dengan berbagai pihak untuk melakukan development community ya, atau kalau bahasa saya mungkin pemberdayaan komunitas gitu. Artinya bahwa isu agensi ini isu yang masih harus kita kembangkan, masih harus kita lihat, dan saya setelah mempelajari berbagai hal, saya merasa menyatakan bahwa setiap orang pasti ada agensinya, ya. Walaupun cara dia merespon itu beragam, termasuk ada yang men-challenge kekuasaan, ada yang bisa menyelesaikan masalahnya, ada yang melipir atau bahasanya coping mechanism, ya, coping mechanism atau cara-cara lain yang sangat sederhana, tapi artinya bahwa agensi itu adalah cara untuk seseorang menghindari resiko-resiko yang lebih besar kepada dirinya, ya. Nah, menurut saya bagi rekan-rekan yang sedang belajar tentang community development, yang sedang belajar tentang kebijakan negara terhadap kelompok komunitas marginal dan sebagainya, agensi ini harus dilihat, diteliti, ya. Itu yang tadi concern saya, harus dikaji lebih dalam. Karena apa? Karena kesalahan panjang ya, termasuk proyek-proyek pemberdayaan perempuan. Saya lebih banyak kepada proyek pemberdayaan perempuan. Proyek-proyek pemberdayaan perempuan itu sebetulnya apakah sungguh memberdayakan? Nah, kalau kita tidak lihat secara detail terhadap apa yang berkembang di dalam masyarakat dan melihat berbagai relasi-relasi kekuasaan yang berlapis, nah di situ kita sebetulnya abai melihat realitas yang sebenarnya. Dan kalau kita abai melihat realitas yang sebenarnya, maka program-program intervensi yang disusun, yang katanya untuk memberdayakan komunitas, bisa jadi melemahkan komunitas. Nah, di buku ini saya sebetulnya menggambarkan bagaimana satu intervensi itu bahkan melemahkan, bukan menguatkan. Yang katanya untuk memberdayakan, tapi sebetulnya melemahkan. Nah, saya buat semacam indikator-indikator tentang pemberdayaan dan perempuan. Dan untuk melihat itu, maka melihat agensi menjadi penting. Persoalannya adalah banyak penelitian itu rapid penelitian ya. Cepat selesai, 2 minggu harus selesai di komunitas ya, tanpa survei selesai, tapi tidak didalami. Saya termasuk yang menyatakan kuantitatif dan kualitatifnya yang menjadi penting. Ya itulah tadi, bahkan di dalam masyarakat miskin di satu kampung sudah banyak dinamika yang ada di dalamnya. Mereka yang bekerja sebagai street worker, prostitusi, pemulung, pasti berbeda kondisinya dengan mereka yang ojek, penjual keliling, bahkan bahasan tentang moralitasnya aja berbeda. Ya, jadi waktu saya penelitian di kelompok 1 dan 2, ketika saya bilang, oh saya mau ke kelompok 3, masyarakat Islam, jangan Mbak, itu berbahaya. Jadi bahkan di sesama masyarakat miskin mereka menganggap itu satu, kenapa berbahaya? Karena itu mereka pekerja jalanan, pengamen, tadi menghibah-hibah, prostitusi. Nah itu menurut mereka bukan komunitas yang baik. Tapi saya bilang sebagai peneliti, saya tetap harus ke sana, saya nggak bisa tergantung pada kelompok 1 dan 2. Dan ternyata ketika saya di sana, situasinya juga tidak seperti yang dibayangkan di sesama kelompok. Nah, gimana kita bisa membongkar realitas yang sebenarnya? Artinya kita membutuhkan penelitian yang dalam. Baik, Mbak I, ini sangat penting nanti untuk para teman-teman di sini yang sedang riset tentang agensi perempuan. Saya lanjut ke pertanyaan ya, Mbak. Ini sudah ada Iya, banyak pertanyaan ini, mungkin 2 atau 3 dulu. oke. Mbak Gali banyak sekali.
Oke, ini saya langsung saja ke Mbak Galih. Pertanyaan Mbak Galih, apakah agensi merupakan hal yang sudah terbentuk alami dalam diri perempuan, atau karena belum ada power, atau karena ada faktor lain? Itu pertama. Kemudian pertanyaan dari Mbak Jita, bagaimana aksesibilitas perempuan kampung raya dalam bantuan dari pemerintah? Ya, ini lebih praktis nih pertanyaan Mbak Jita. Eh, Mengingat bantuan pemerintah mensyaratkan kepemilikan NIK dalam IKTP, ya. Hmm. Oke, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga ya Mbak ya, Mm-mm. sesi pertama 3 pertanyaan dulu. Ini dari Mas Ramali, ini sedang menyusun tesis juga ini terkait dengan agensi perempuan Mbak. Ini ini langsung ke Bu Mm-mm. Juli kayaknya. Seberapa besar feminine capital berpengaruh dalam strategi yang Wow. dikembangkan oleh agensi? Oke, itu Mbak kira-kira 3 pertanyaan dulu. Ya, pertanyaannya menarik-menarik ya dan sulit-sulit ya. Karena saya sendiri belajar tentang agensi ini juga menarik karena lebih banyak praktisi awal ya dulu ya. Jadi berangkat ke teori itu sempat mabuk juga. Tapi begini ya, itu yang tadi saya sebutkan, ada beberapa pandangan ya, tapi pada pandangan umumnya dalam konteks agensi perempuan menyebutkan bahwa sebetulnya perempuan itu selalu ada agensinya, itu yang saya sebutkan ya. Tapi tapi level agensi itu seperti apa? Kalau dalam kerangka pemberdayaan perempuan, agensi itu kan sampai pada keinginan untuk men-challenge kuasa yang ada, men-challenge suami kalau memang suaminya melakukan contohnya KDRT. Itu terjadi ya di Kampung Rawa, itu menarik juga ceritanya. Atau kalau misalnya dia berhadapan dengan ketua kelompok yang cenderung misalnya meminta uang lebih, bahkan kemudian ada di satu kampung, di satu kelompok itu mereka sudah mengumpulkan uang, kalau mengurus KTP itu harus lewat ketua kelompok, mereka sudah mengurus uang, misalnya ada yang memberikan 200.000, ada yang 300.000, yang membayarkan itu sebetulnya orang-orang lansia, ada yang disabilitas sebetulnya. Tapi oleh ketua kelompok ini kemudian tidak disetorkan, tidak diurus ya, mereka mengcoping cara mereka itu adalah dengan ngerumpiin, dia tidak berhadapan langsung dengan si ketua kelompok yang kebetulan perempuan, nih satu-satu kelompok perempuan di situ, tidak langsung karena mereka tahu, mereka sangat mengandalkan si ketua kelompok ini untuk menjaga kampung mereka dan kalau ada penggusuran kan mereka rely on her gitu ya. Nah, tapi apa yang mereka lakukan? Misalnya ketua kelompok, ayo kumpul, 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 bawa makanan. Mereka selalu mencari cara untuk pelan-pelan datang sebentar pergi. Jadi ada selalu strategi-strategi yang sebetulnya mereka tahu betul siapa ini, bagaimana mereka menyiasati untuk tidak ikut, misalnya. Atau kadang-kadang mereka diajak, ayo kita harus kemana? Si ketua kelompoknya bilang begitu. Dia cuma nitip misalnya ngasih rokok aja satu kepada si ketua kelompok, terus dia nggak diminta yang lain. Itu adalah strategi-strategi yang beragam ya yang terjadi. Contoh lagi misalnya itu agensi menurut saya. Misalnya lagi seorang nah majelis space, jadi itu menarik. Coba ditampilkan dulu slide slide saya ya. Monitor. Ya, itu ini untuk menjawab agensi tadi, ya. Slide yang bagaimana mereka bisa mencapai agensinya. Jadi agensi itu selalu ada sebelumnya ada ya satu lagi sesudah ini, sesudah ini, sesudah ini, sesudah ini, bawah lagi, ya, terus terus Mbak masih ke bawah lagi Mbak. Masih ke bawah lagi. Nah, ini space. Space ini. Jadi, agensi itu selalu ada. Tapi apakah agensi itu bisa berubah menjadi agensi yang strategis kalau bahasanya kalau bahasanya strategis menghantam berbagai persoalan dan bahkan menghantam langsung kekuasaan yang meliputinya,
Maka itu sangat dipengaruhi, itulah kalau dalam konteks pemberdayaan perempuan, apakah ada space yang available, ya? Apakah ada space yang available untuk membuat mereka kemudian meningkatkan agensi mereka, ya? Nah, kebetulan di Kampung Rawa itu ada banyak space available. Baik karena mereka interaksi dengan partai politik, mereka berinteraksi dengan NGO, mereka berinteraksi dengan pemerintah, menjadikan mereka menjadi lebih kritis, ya. Mereka tahu bagaimana harus menghadapi pemerintah, lurahnya, bagaimana harus bertemu dengan camatnya, bahkan dengan Pak RT-nya. Itu mereka punya pengetahuan kritis untuk kemudian melakukan sesuatu gitu ya, merespon itu. Tapi yang juga menjadi penting, agensi itu bisa berubah, meningkat dan menjadi efektif, itu misalnya adanya informal space ya. Informal space ini ada satu tulisan yang menarik juga kalau Anda nanti cari tentang jalan-jalan itu. Jadi bagaimana Eliers itu gang-gang itu menjadi tempat pertemuan ibu-ibu yang ngobrol, cerita tentang TV, cerita tentang isu apa, dan ternyata informal space ini berpengaruh. Misalnya sebagai salah satu contoh ada ibu yang cerita tentang anakku ini kok nggak bisa baca, aku malu. Terus oh udah ngomong-ngomong, akhirnya udah kamu nanti ke sana aja. Jadi itu cara mereka untuk menyelesaikan masalah. Kalau kalau Moser bilang itu ada pendekatannya ya, strategik dan taktik. Jadi adanya penyelesaian secara strategik atau taktik. Jadi yang gender strategi atau gender taktis. Jadi yang ini oh iya selesai. Beres itu urusan. Nah, itu adalah bagian dari agensi sebetulnya. Ya, menurut saya seperti itu. Satu lagi ke bawah. Ini pertanyaan dari Mbak Jita. Nah, Oh, ini belum ya, Mbak? satu Oke. lagi Mbak. Ya. Nah, yang jadi paling penting itu tadi ya, ada ibu-ibu yang hanya boleh izin keluar ikut kegiatan kalau majelis taklim, ya. Jadi majelis taklim itu menjadi alternatif space buat mereka untuk bisa nyanyi-nyanyi. Kadang-kadang mereka qasidahnya 15 menit tapi dangdutnya bisa 45 menit misalnya. Itu bagian dari katarsis mereka. Atau mereka bisa berdandan dengan sangat cantik ketika ke majelis taklim ya. Jadi kalau ke majelis taklim itu mereka bagian dari ekspresi diri, di samping kalau baca pengajiannya ya sangat sederhana, cuma Yasin dan Al-Fatihah gitu. Tapi majelis taklim ini jadi tempat sembunyi. Kalau ada apa-apa, kalau misalnya suaminya tahu ini kemana ikut kegiatan apa, majelis taklim, padahal sebetulnya mereka ikut kegiatan-kegiatan organisasi lain. Nah itu adalah bagian dari agensi yang mencoba melipir, tadi bahasa saya melipir, ya bahasanya coping mechanism, ya melipir gitu untuk menyelesaikan itu. Nah itu bagian dari persoalannya. Tapi kalau soal feminisme, kapitalisme ini saya kok saya tidak mungkin saya tidak bisa menjawab ya, tapi bahwa dalam konteks mereka melakukan agensinya dan ketika agensinya itu menjadi menguat, itu mereka juga bernegosiasi dengan peran-peran gender mereka. Mereka bernegosiasi dengan situasi-situasi mereka. Misalnya, oke kita pergi ke sana tapi kita selesaikan dulu urusan rumah tangga supaya makanannya selesai. Nah, itu adalah bagian dari upaya-upaya mereka untuk kemudian menghindari berbagai konflik dan juga resiko. Ya, ini juga menarik. Ini gaya-gaya yang feminin sebetulnya. Mungkin itu ada yang belum saya jawab. Oh, kalau EKTP, EKTP, Mbak ya Jita. akses ya, mungkin pakai slide yang nomor 2 terakhir. Slide yang nomor 2 terakhir, tolong Mbak. Ya, sesudah ini, sesudah ini. Nah, yang pasti ya, sekarang ini atasnya, sekarang ini dengan mereka menjadi di atas lagi boleh nggak? Mereka menjadi kampung formal. Apa maksudnya kampung formal? Dulu mereka tidak punya RT, mereka hanya dianggap sebagai kelompok, ya. Walaupun mereka bisa mengurus KTP, tapi di dalam KTP itu sendiri ada itu kodenya bahwa mereka itu bukan
penghuni RT tetap. Jadi dia hanya di bagian kelompok. Yang itu berpengaruh sejak awal dulu, itu berpengaruh terhadap akses-akses dan bantuan-bantuan. Barulah tahun 2013 dengan Joko Widodo sebagai gubernur, itu mulai ada akses yang mereka bisa peroleh, yaitu kartu Jakarta Pintar sama kartu sehat, ya. Saat itu mereka bisa akses. Sekarang ada yang digusur, ya sudah selesai. Tapi ketika Anies sebagai gubernur, mereka kuat negosiasinya karena kemudian didampingi juga oleh satu NGO yang juga memiliki kedekatan khusus dengan Anies, gitu misalnya. Mereka linknya ke situ, jadi tidak link ke NGO yang lain, gitu. Mereka kemudian mendapatkan banyak kemudahan, ya. Sebagai salah satu contoh, bantuan-bantuan sosial mereka pasti dapat, ya, kelibatan masyarakat. Nah, kemarin selama COVID itu mereka khawatir dan akhirnya mereka dengan jaringannya meminta kepada gubernur untuk memeriksa rapid test dan mereka dapat jatah 100, ya. Walaupun saya bilang, wah 100, warga kampungnya 600, terus gimana dong Bu, gitu ya. Tetapi akhirnya mereka mengatur, enggak Mbak, kita bagi. Ya, ada yang hamil yang diutamakan, kemudian yang lansia-lansia kita utamakan. Jadi mereka dan orang-orang yang punya kebutuhan tertentu yang kan mereka paling tahu siapa yang rentan secara kesehatan yang dilakukan. Hanya saja memang tidak semua ternyata masyarakat yang mau dirapid, mereka takut, ya. Dan memang kebetulan setelah ada rapid test tentu ada kasus, ya, ada satu yang menderita dan tapi sudah dirawat di rumah sakit dan sembuh. Ya, artinya sekarang mereka tidak punya masalah dengan bantuan, termasuk selama COVID ini. Mereka banyak mendapatkan bantuan dari gereja sekitarnya, dari pemerintah. Tapi ini bantuan-bantuan ini kan sifatnya yang primer, sementara sekarang kondisinya itu kondisi yang luar biasa, sebagian besar mereka tidak punya kerjaan. Berarti mereka itu kan harian, ya, kalau bekerja baru dapat duit. Artinya mereka punya beras tapi nggak punya lauk. Itu kondisi sekarang, ya, yang juga memprihatinkan. Ya, sementara itu dulu. Oke, terima kasih Mbak Ii. Ini ada pertanyaan dari Pak Yuyun. Kelompok Mm-mm. rentan selalu mencari relasi dengan siapapun dan organisasi manapun meski relasinya awalnya tidak setara. Nah, yang menjadi pertanyaan dari Pak Yuyun adalah bagaimana alur perpindahan dari relasi yang tidak setara ke negosiasi seperti ini. Oke, itu yang pertama. Iya. Langsung atau So, atau silakan relasi yang tiga, tidak oke. tiga pertanyaan dulu ya, Mbak. Iya. Ini dari Mas Danang. Mas Danang ini dosen saya, fokus ke kajian gender juga nih. Dari hasil perjuangan perempuan di Kampung Rawa, apakah dipetakan gender equality, misal perubahan terhadap subordinasi, marginalisasi, double burden, dan violence? Kemudian ini satu lagi ya Mbak, ada pertanyaan Iya. dari YouTube, dari Ibu Wiwin Rohmawati. Apakah ada resistensi terhadap upaya pemberdayaan perempuan di sana? Dan bagaimana para perempuan di sana menanggapi resistensi tersebut? 3 dulu ya Mbak, masih banyak nih Mbak. Masih banyak Ya, 3 pertanyaan dulu ini. ya, 3 dulu. Pertanyaan dulu. Baik. Jadi Oke. memang benar ya, bisa. Jadi itu tadi konsepsi pemberdayaan yang saya buat, yang saya sampaikan tadi bahwa individual agency itu bisa menjadi memiliki posisi tawar yang tinggi ketika memang ada proses-proses pengembangan agensi itu yang mulai dari individual menjadi kolektif. Jadi selalu itu mereka akan berdiskusi. Berdiskusi itu menjadi sangat kampung yang berbeda, ngobrol-ngobrol itu kuat sekali, ya. Ngobrol ketika masak bareng, ngobrol ketika nyantai, ngobrol ketika di majelis taklim. Kebetulan di dua grup itu majelis taklimnya jalan. Ya, disitulah banyak cerita-cerita. Hanya di satu kampung itu tidak ada majelis taklim yang tadi kelompok 3 yang dianggap kelompok jalanan itu. Tapi 2 kelompok itu berjalan. Dan kemudian iring dengan
proses tadi kutip pemberdayaan, karena ada banyak interaksi yang terjadi dengan berbagai organisasi perempuan. Masuk di sana itu ada 3 organisasi perempuan dengan yang berbeda-beda. Artinya interaksi mereka dengan isu-isu perempuan menjadi lebih tajam, ya, dan membuat mereka kemudian punya bahasanya kapasitas yang meningkat untuk bernegosiasi. Paling kecil itu bernegosiasi dengan suami, ya, sampai pada ketua kelompoknya itu 3 rata-rata ketua kelompok yang mendisempowering perempuan sebetulnya, kalau saya sebutkan. Ketua kelompok yang mengabaikan perempuan, kalau ada rapat di desa mereka hanya rapat, tidak pernah menyampaikan kepada perempuan. Tapi perempuan-perempuan ini karena mereka sudah bergrup, akhirnya mereka mencari cara, mencari informasi langsung, bukan datang ke camat, datang ke lurah, untuk ada apa, pengukurannya seperti apa, dapat suratnya dan sebagainya. Nah, artinya proses mencapai bisa bernegosiasi merupakan proses panjang yang memang disitulah proses empowering itu terjadi, ada interaksi dengan berbagai pihak. Dan apakah kemudian dampaknya sampai pada mengubah relasi? Menurut saya ini sudah sampai pada pengubahan relasi. Artinya pada waktu beberapa tahun yang lalu, kasus kekerasan dalam rumah tangga itu termasuk tinggi di kampung itu, ya. Tapi ibu-ibu itu melakukan semacam pressure kepada para suami yang melakukan kekerasan dalam rumah tangga, tanda kutip dipermalukan, yang akhirnya sekarang hampir tidak pernah didengar lagi kasus kekerasan dalam rumah tangga. Jadi mereka berani datangin bapaknya, datangin ibunya, karena kan kampungnya kecil, dinding terdengar, siapa ngomong apa tahu, apa yang terjadi itu dengan cepat sekali tahu, ya. Jadi satu, mereka bisa menghentikan kekerasan dalam rumah tangga. Yang kedua, mereka bisa bertindak berbeda dengan ketua kelompoknya. Mereka bisa mengabaikan ketua kelompoknya, menurut mereka sebetulnya memarginalkan mereka. Nah, itu udah relasi-relasi bukan hanya personal, tapi juga relasi-relasi yang sudah publik, ya, kekuasaan-kekuasaan yang ada di dalamnya. Nah, saya sudah jawab 2 pertanyaan, ya. Apakah ada resistensi? Jelas, resistensinya tinggi sekali. Yang pertama adalah terutama di kelompok 3 dan 2, kelompok 2 itu resistensinya datang dari ketua kelompoknya sendiri. Ketua kelompok ini bersikap menyatakan tidak boleh anggota ketua kelompok 2 ikut kegiatan organisasi dengan LSM. Ternyata pandangan itu muncul dari adanya influencer, yaitu tadi anggota DPR yang ada di situ, yang maunya anggota DPR ada apa-apa lewat anggota DPR itu, tapi tidak dengan komunitasnya. Apa yang dilakukan oleh ibu-ibu organisasi anggota kelompok 2? Mereka ikut kegiatan tapi diam-diam. Jadi mereka berupaya untuk datang ke satu tempat tidak diketahui oleh ketua kelompoknya. Jadi resistensi itu ada di kelompok 3. Itu juga menarik. Organisasi non-government sendiri yang menyatakan kalau kamu ikut saya, kamu tidak boleh ikut yang lain-lain. Itu ada. Jadi disempowering bahkan terjadi oleh organisasi non-pemerintah itu sendiri. Jadi mereka menuruti apa? Jadi mereka kelompok 3 itu tidak ada satupun anggota di kelompok 3 ikut kegiatan di kelompok 2 dan 1 atau organisasi yang lain. Tapi mereka selalu tahu apa yang terjadi di kelompok 2 dan 1, selalu mereka mencari informasi sedang apa, ada masalah apa, di luar dari di belakang oleh ketua kelompoknya. Jadi resistensi yang sangat kuat untuk upaya teman-teman perempuan ini bahkan datang dari ketua kelompoknya. Oleh karena itu saya di dalam buku ini secara khusus memang membahas tentang leadership, community leadership, yang kemudian bagaimana perempuan-perempuan itu sebetulnya saling mensiasati untuk tidak dalam berhadapan dengan para pemimpinnya. Nah, resistensi terbesar adalah para suami awalnya tidak setuju, tapi sekarang mereka menjadi sangat mendukung kegiatan para istrinya karena mereka pikir
ini penting untuk menjaga dan mereka lebih paham ya, dan juga karena ada satu organisasi yang juga masuknya lewat bapak-bapak, jadi menarik lah. Jadi interaksi dengan NGO saya kira menjadi sangat penting sih Pak dan Bu dalam membantu mereka sehingga mereka bisa mampu bernegosiasi dengan berbagai pihak, bahkan menegosiasi dengan NGO-nya sendiri yang selama ini mendampingi mereka. Oke. Eh, kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya, Mbak, atau gimana? Silahkan, Lanjut, silahkan. Mbak. Jadi kayaknya banyak yang benar-benar ini ingin tahu gitu pandangan dari Mbak I. Oke, ini dari Ibu Ina Hunga dari Salatiga ya, UKSW. Ini pertanyaannya sangat kritis nih. Agensi sangat terkait dengan maaf, sebentar ini kok. Oke, agensi sangat terkait dengan peran seseorang dalam sistem dan struktur masyarakat. Bila sistem masyarakat patriarkis, agensi tidak lepas dari sistem tersebut. Nah, sehingga Betul. ini sangat kritis saya kira, dan tentu dibutuhkan dekonstruksi untuk menghasilkan kepekaan dan kekritisan. Nah, dalam hal ini bisa jadi terjadi bias ya. Agensi perempuan itu bisa disamakan dengan agensi laki-laki. Nah, bagaimana dalam konteks penelitian Mbak I? Itu pertama. Kemudian saya lanjutkan dulu ya Mbak ya. Ini dari Mas Kris. Mas Kris ini juga seorang aktivis nih. Bagaimana dinamika gerakan kolektif internal di Kampung Rawa memperkuat posisi tawar perempuan berhadapan dengan kaum laki-laki dan pihak lain yang membuat mereka termarginalkan. Satu lagi ya Mbak ya, ini dari Pak Aji. Saya bacakan, pendekatan agensi perempuan sangat terkait dengan karakter perempuan sebagai aktor sosial. Apa instrumen utama khas perempuan yang digunakan dalam social encounter dalam arena multiple realities di hadapan aktor dengan agensi lain? Kira-kira seperti itu Mbak, nanti bisa lebih diperjelas lagi untuk pertanyaannya. Ya, sebetulnya pertanyaan 1, 2, dan 3 sangat terkait ya. Maaf ya, saya sambil minum juga. Silakan Mbak. Nah, jadi terima kasih Bu Ina yang jauh-jauh dari Salatiga. Ini kita baru bertemu dalam daring juga beberapa waktu yang lalu. Nah, saya kira benar Mbak, kalau kita mengacu pada ya apakah guidance, tapi kalau guidance dia tidak melihat faktor budaya, Boju lebih tepat ketika menganalisis tentang ada dinamika bukan hanya struktur sosial dalam arti negara, tapi juga struktur yang ada di dalam masyarakat yang dia sebut dengan yaitu tadi ya habitus and field-nya. Benar bahwa agensi perempuan memang sangat dipengaruhi tentang, kalau menurut saya, satu, tentu posisi dia, yang kedua bagaimana dia melihat masalahnya, bagaimana dia menganalisis situasi yang ada, kalau dia melakukan A, akan apa dampaknya. Jadi bahkan hampir semua perempuan yang saya wawancarai di Kampung Rawa selalu berhitung tentang segala resiko yang dia alami. Ya. Dan kemudian dia akan memilih pilihan-pilihan yang relatively bisa dia jalani. Sebagai salah satu contoh adalah seorang narasumber saya, dia termasuk tokoh di kampung itu, dia termasuk yang tokoh yang memulai adanya interaksi dengan berbagai NGO. Ya, dia sudah lama ya. Suatu ketika suami istri sebetulnya. Suatu ketika dia menemukan bahwa suaminya ternyata memiliki istri lain di komunitas yang lain. Ya. Apa yang dia lakukan? Orang sekelas ibu ini yang sudah punya hubungan dengan berbagai NGO, tentu kita pikir sudah berdaya, ya. Berdayanya ukurannya saya atau ukuran seseorang bisa jadi kenapa dia tetap
tidak menceraikan gitu ya? Kenapa dia terus melanjutkan dan bahkan kemudian dia berkontribusi untuk penghasilannya digunakan untuk kebutuhan istri yang lain, dan tidak ada yang tahu di komunitas itu tentang kondisi itu karena dia adalah tokoh di antara ibu-ibu ya. Nah, jadi ternyata pilihan-pilihan itu disandarkan pada struktur sosial dan masyarakatnya, walaupun dia adalah termasuk figur ya, tapi ketika berhadapan dengan stigma perempuan janda, apalagi di kampung yang seperti itu, maka dia akan berhitung, apa untungnya kalau saya cerai dan apa ruginya kalau saya cerai. Sampai sekarang dia tidak menceraikan suaminya. Dan itu bukan hanya satu, ada beberapa yang seperti itu. Yang beberapa itu adalah juga figur. Ya. Mereka tahu situasi suami dan yang lainnya dengan perempuan yang lain itu sangat khas ya di dalam masyarakat ini. Ada beberapa cerita yang saya dengar tentang suami dan istri yang atau suami yang berselingkuh bahkan dengan anggota komunitasnya. Tapi mereka tidak melanjutkan perceraian. Padahal mereka sudah tahu kalau mau cerai juga pernah ada beberapa yang bertanya kepada saya karena saya membuka diri ya, artinya saya mendapatkan manfaat, tapi mereka juga bertanya kepada saya jelaskan kalau mau cerai jalannya begini, begini, begini. Mereka tidak memilih pilihan itu. Nah, artinya bahwa mereka berhitung kerugiannya dengan status mereka. Ya. Nah, itu jadi menjadi menarik ya. Gimana dengan perempuan-perempuan yang tidak punya posisi di dalam komunitasnya? Tidak juga bisa digeneralisir bahwa mereka kemudian lebih tidak punya cara. Itu ada seorang pasangan itu, pasangan muda yang si istri itu awalnya sangat manut ketika pacaran, terus sekarang ketika menikah dia bahkan bilang, mana uangmu? Ya mana uangmu gitu ya. Jadi dia semakin berani untuk, dan keberanian itu biasanya kalau misalnya mereka juga punya posisi tawar juga, misalnya mereka bekerja. Walaupun saya tidak bisa bilang bahwa kalau mereka bekerja mereka berarti bisa dong menjadi, enggak juga. Nah, faktor-faktor stigma ini sangat kuat ternyata, tidak mudah diretaskan. Tapi artinya suaminya menjadi lebih berhati-hati, suaminya kemudian tidak melarang dia untuk melakukan apa kalau dulu dilarang segala macam. Ketika dia tahu suaminya sudah punya hubungan yang lain, dia ancam, dia datangin ke rumah istrinya itu, dia bebas melakukan apa saja. Ya, nah itu cara-cara yang menurut saya feminin juga tuh Pak, masuk ke ya, ya jadi bagaimana ya itu cara-cara khas perempuan yang kemudian bertimbang. Pertimbangan utama mereka ternyata adalah ada anak-anak mereka, situasi sosial. Jadi kehidupan di bawah itu ternyata keras ya Pak ya. Laki-laki menjadi lebih kalau ada yang janda itu gangguan itu di depan mata loh Pak. Saya pernah menghadiri satu pertemuan itu yang janda itu ini di ditanda-tandai ya, kalau mengarah kepada satu A nanti Mbak ini gitu, dan itu udah nadanya udah lain. Nah hal-hal seperti itu ternyata berat bagi mereka. Nah itu menjawab tiga-tiga yang mana saya jawab? Tadi gimana Pak? Pendekatan agensi perempuan sangat terkait dengan karakter perempuan sebagai aktor sosial, instrumen. Iya, iya. Iya Mbak, ya sudah Tapi terjawab. instrumennya itu jadi udah terjawab. Jadi Ya, bahwa uh, jadi kalau saya bilang relasinya perempuan tuh kayak kulit bawang, ya, ya berlapis-lapis. Jadi satu diurai, yang satu masih ada, diurai lagi masih ada. Itulah bedanya. Karena ada struktur yang sangat kuat yang sudah
masuk bahkan ke dalam persepsi tadi. Persepsinya, kalau ditanya ya, idealnya maunya dia tidak bekerja, dia sebagai ibu rumah tangga, dia hanya mengurus anak-anak, itu ada. Sebahagian besar punya pandangan ideal seperti itu. Realitasnya kebalikan. Gitu. Apakah mereka terima, tapi kalau ditanya idealnya ya mereka tidak sesusah yang sekarang. Nah, itu yang terjadi. Jadi memang ada dinamika-dinamika yang sangat kuat di dalam dirinya. Itulah yang tadi agensi itu kan memang sangat personalized ya. Agensi di dalam dirinya sampai kemudian pada bagaimana dia berinteraksi untuk pertama untuk keluarganya, mereka sebagai pencari nafkah utama sebetulnya. Ya, ada seorang ibu yang penjual ikan, nanti dia ikannya nggak laku, nggak ada uangnya, tapi kemudian berubah menjadi tukang sayur gitu ya. Nanti kemudian satu kemudian menjadi ikut kampanye politik satu kelompok tertentu. Nah, itu bagian dari kerja apa saja yang dia lakukan untuk menghadapi berbagai persoalan. Suaminya suaminya ya ada. Tapi itulah cara mereka bernegosiasi, dan kadang-kadang suami menjadi satu simbol yang tetap mereka perlukan di satu sisi untuk menjaga status mereka sendiri. Nah, dinamika internal ini ternyata sangat tidak mudah diurai. Ya. Kalau dinamika eksternal kan gampang, bagaimana dia berhadapan dengan NGO, bagaimana dia berhadapan dengan partai politik, itu menarik sekali, saya belajar banyak, atau bagaimana dia berhadapan dengan pemerintah, itu luar biasa, membongkar berbagai pandangan saya sendiri. Oke, Mbak, ini masih ada satu pertanyaan, boleh ya, Mbak ya? Oke, silakan. Mbak Dinda nih. Eh, Ini mengingat pemerintahan sudah memiliki sistem pembuatan kebijakan yang sudah terbangun dan tidak jarang pula penelitian untuk kebijakan dilakukan menggunakan skema proyek sehingga ada kendala waktu dan kedalaman studi, maka bagaimana pengetahuan terkait agensi perempuan, kelompok marginal, dan informalitas seperti ini bisa terinternalisasi dalam kebijakan? Ya, kebijakan tadi yang sangat-sangat ini ya, sangat singkat proses penyusunannya ya. Nah, bagaimana Iya, agensi perempuan bisa terinternalisasi? Itu Mbak, kira-kira pertanyaan terakhir saya kira. iya. Saya juga ngajar politik dan hukum ya di Fakultas Hukum. Jadi saya memang dalam proses mengajar itu saya selalu memberikan beberapa contoh kasus tentang kebijakan-kebijakan yang dianggap untuk pro keadilan gender, tapi sebetulnya isinya tidak berkeadilan gender, ya, atau yang dianggap sudah prosesnya sudah benar secara itu kan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tata cara peraturan perundang-undangan itu yang formalnya dan sebagainya, tapi realitasnya sebetulnya tidak dalam ya. Nah, terus bagaimana? Kalau saya pikir memang harus mulainya dari universitas karena banyak juga kampus-kampus yang dimintain oleh pemerintah ya melakukan naskah akademis, yang melakukan asesmen ya, asesmen program kebijakan ya. Itu banyak sekali termasuk PSTK kayaknya. Nah, di situ menurut saya di sinilah alat analisis yang harus tajam untuk melihat berbagai kerentanan khusus yang ada di dalam masyarakat. Ya, kita sebetulnya sudah punya kerangka yang sangat banyak ya. Eh, kita punya kerangka hukum hak asasi manusia yang kalau kita terjemahkan lanjut sampai pada proses pembentukan kebijakan, proses konsultasi. Jadi bukan asesmen. Asesmen itu sangat cepat, rapid, selesai. Tidak ada proses-proses dialog, tidak ada melihat ya kondisi-kondisi real. Dengan itu yang menurut saya perlu kita pertimbangkan untuk diperbaharui dengan melihat framework yang sudah ada. Kalau dalam hukum kan kita sudah meratifikasi banyak konvensi, ada kerentanan khusus perempuan, perempuan itu sendiri juga ada di perempuan pedesaan, perempuan perkotaan, single parent ya atau perempuan kepala keluarga,
ya itu berbeda semua. Sebagai contoh aja lah ya, yang baru-baru ini soal COVID ya, itu bantuan kepada perempuan sudah diberikan, tapi ternyata bantuan kepada perempuan itu tidak menyentuh perempuan kepala keluarga, terutama di daerah-daerah, karena para umumnya janda-janda tua itu diletakkan ikut kepada kartu keluarga anaknya, sehingga secara entitas dia tidak berhak terhadap bantuan-bantuan yang masuk kepada anaknya yang sebetulnya realitasnya mereka hanya berbeda. Ya, itu ada banyak tuh, Lombok, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, itu khas. Ya, ada faktor budaya di sana. Kemudian ketika dia sudah bercerai, sebetulnya adanya tidak boleh bercerai, tapi dia bercerai, dia kembali ke rumah orang tuanya walaupun dia punya anak. Kemudian dia tidak membuat atau tidak bisa membuat kartu kepala keluarga sendiri. Dampaknya apa? Yaitu tadi dampak kerentanannya adalah mereka tidak mendapatkan bantuan-bantuan yang semestinya didapatkan. Nah, ini artinya yang penting kita paham bahwa realitas perempuan itu beragam. Jangan menghomogenitaskan situasi perempuan dimanapun, ya. Kalau orang hukum, itu ada teorinya sih melihat bagaimana perempuan yang mana yang diuntungkan, perempuan yang mana yang dirugikan, bahkan sampai ke sana tuh pendekatan hukum yang berkeadilan gender. Nah, hal-hal seperti itu menurut saya harus lebih tajam karena kita sudah ada kewajiban sebetulnya dalam membuat kebijakan-kebijakan negara. Di samping kita membuat kebijakan yang general untuk semua, sangat dimungkinkan dan harus dipikirkan adanya kebijakan-kebijakan yang sifatnya afirmasi, ya, atau bicaranya adalah affirmative action. Kalau kaitannya dengan isu perempuan itu sudah jelas, itu masuk dalam konvensi CEDAW pasal 4 ya, pembentukan kebijakan-kebijakan yang spesifik, baik spesifik karena kodrati, ya, kebijakan-kebijakan yang karena kehamilan dan yang harusnya kebijakan yang berbeda itu tidak boleh dianggap sebagai diskriminasi, maupun kebijakan-kebijakan yang afirmasi untuk mendorong adanya pencapaian yang real atau misalnya kebijakan khusus sementara. Nah, saya kira asesmen menjadi penting, konsultasi menjadi penting. Sayangnya, karena saya juga orang hukum, saya tahu betul proses perumusan kebijakan yang ada itu hanya pada proses awal itu kewajibannya berkonsultasi. Sehingga proses awal penyusunan perencanaan keputusan awal ini yang menjadi kunci. Ya, kita harus sangat tajam terhadap berbagai realitas perempuan yang beragam ini dan agensi mereka. Dan juga kebiasaannya ini kan selalu, oh masalahnya apa? Masalahnya tuh yang diidentifikasi. Tapi solusinya apa? Kita seolah-olah lebih tahu daripada mereka membuat solusinya tanpa berkonsultasi sebetulnya solusi itu menjadi tepat atau tidak. Nah, ini Jogja akan ada banyak lagi nih isu-isu. Misalnya akan adanya pembangunan tol, ya, itu akan, saya ingin tahu itu bagaimana kita akademisi membangun semacam asesmen ya, bahwa petani pun tidak sama. Itu sama sebetulnya, kerangkanya Borju itu menurut saya menarik. Bukan hanya untuk isu perempuan juga ya. Petaninya tidak sama, kebutuhan mereka tidak sama. Ada yang senang dapat ganti rugi, ada yang nggak senang dapat ganti rugi, maunya ganti untung atau ganti tanah. Ya, ini selalu tidak pernah terpikirkan oleh kebijakan, para pembentuk kebijakan, karena para pembentuk kebijakan itu selalu, pokoknya maunya satu ini, yang lain ikut. Nah, itulah tidak nyambungnya antara di atas dengan realitas. Artinya apa? Disitulah tidak berfungsinya atau kurang berfungsinya atau tidak berjalannya hukum. Karena antara hukum yang dibuat dengan realitas atau kebijakan yang dibuat memang tidak, istilahnya tidak sesuai dengan realitas kebutuhan yang ada di lapangan. Saya kira itu. Oke, luar biasa Mbak, saya dapat banyak ini pencerahan. Mungkin para peserta yang lain juga seperti itu. Semoga. Oke, Mbak, sudah pukul 4 sore, mungkin ada penutup dari Mbak I terkait dengan COVID mungkin ya? Atau ada Ya, mungkin yang iya, disampaikan di masa pandemi ini? iya. Saya kira memang sama seperti tadi ya. Saya baru berkomunikasi dengan salah satu teman di Kampung Rawa ya, bahwa
ini dia, yang nyata bahwa di Kampung Rawa itu sebagian besar jelas adalah pekerja informal dan mereka menjadi sangat susah untuk mendapatkan penghasilan uang, ya, uang untuk membeli sesuatu yang sifatnya sehari-hari kebutuhan. Kemudian beda dengan di Jogja, di yang lain kita punya lahan, bisa bertanam, mereka halaman aja tidak punya, ya, parkir motor untuk ojek itu biasanya di jalan. Nah, kemudian space kalau kita ada menjaga jarak itu kalau mereka saya sudah kebayang bagaimana menjaga jaraknya. Ada satu atau beberapa rumah yang saya tahu kalau malam itu dihuni oleh 11 atau 12 orang dalam 2 kali 3 atau 3 kali 4. Jadi kebijakan-kebijakan pencegahan COVID ini rasanya kok umum general untuk kelompok masyarakat yang biasa, tapi tidak menyentuh kelompok masyarakat yang rentan. Belum lagi akses pendidikan ya, yang susah lah untuk memberi pulsa. Kasus KDRT relatif tidak ada, tapi masalah-masalah ini cukup banyak. Nah, saya pikir agaknya ke depan ya, walaupun ada inisiatif ya. Coba next slide ya, next slide ada satu gambaran. Slide berikutnya, ya. Slide berikutnya terakhir. Sudah habis Bu slide. Oh, udah. Oh, yang slide yang baru ya. Walaupun ada inisiatif ya, sudah ada mulai menanam, tapi saya kira pendampingan COVID ini harus lebih menarik ya, bicara soal isu ketahanan pangan dan juga harus kontekstual dengan kelompok-kelompok yang rentan seperti ini. Itu saja sih dari saya karena sudah panjang lebar bercerita tentang situasi masyarakat beragam yang juga harus kemudian direspon secara berbeda. Ya. Baik, Mbak I, ini juga akan menjadi refleksi kita bersama terkait dengan situasi para perempuan di Kampung Rawa di masa pandemi ya Mbak, PR bersama juga untuk para akademisi seperti itu. Baik, saya kira ini sudah pukul 4 sore. Terima kasih banyak Mbak I. Semoga nanti tidak bosan kami undang lagi. Semoga kalau berkenan. Ya, ini nanti teman-teman jika berminat untuk mengakses buku Mbak I, saya sarankan kalau mungkin sudah terbiasa dengan yang digital ya, bisa install dulu, nanti bisa beli di Amazon. Kalau mau diskon silahkan nanti langsung ke penulis. Iya, ada diskonnya. Ada diskonnya. So, maaf itu memang saya sendiri kaget ketika harganya sangat mahal ya. Bagi teman-teman di komunitas saya kopikan ya, jadi saya kopikan itu melanggar hak saya sendiri ya, itu nggak masalah, tapi ya itu saya terikat dengan juga di perpustakaan kita sudah bisa diakses juga sih Mbak, tapi teman-teman ingin memiliki silahkan nanti bisa dibeli di Amazon juga. Dan untuk teman-teman ini juga pesan untuk teman-teman yang sedang melakukan penelitian tugas akhir ya Mbak, saya juga sarankan nanti bisa lebih lebih kreatif, lebih kritis membangun ide tentang agensi perempuan, dan masukan yang disampaikan oleh Mbak I tadi sangat berharga bahwa kita tidak bisa melihat satu perspektif saja atau monolitik ya kehidupan perempuan. Itu saya kira yang bisa menjadi penutup di sore hari ini. Terima kasih banyak sekali lagi Mbak I, terima kasih banyak untuk teman-teman semua, Mbak Dina, Mbak Rezaldi, dan semua Bapak Ibu yang hadir di sore hari ini. Jangan lupa untuk acara Sodet berikutnya. Mungkin nanti Mbak Susana bisa menyampaikan, Mbak, berikutnya nanti akan ada pembicara juga dari yang ahli di bidang lain. Nanti silahkan Mbak Susana. Terima kasih, saya serahkan ke Mbak Susana. Banyak Mbak I. Terima kasih, Hilda. Mbak Susana. Informasinya menyusul ya. Oh, menyusul kali ya, oke. Saya kira itu dulu teman-teman semua. Terima kasih banyak atas kehadirannya Mbak I. Sekali lagi Mbak, banyak terima kasih. Seperti itu yang bisa saya sampaikan. Selamat sore, salam sehat semua teman-teman, sehat terus dan tetap semangat. Terima kasih banyak. Terima kasih.